For the love you give and the mountains we climb, every single Dari orang-orang yang tidak kita kenali, yang secara tidak disengaja justru itu yang melakukan pressure-nya lebih dari orang-orang di sekeliling kita. Contoh, per hari ini teman-teman, kalau teman-teman sadari, perbandingan-perbandingan yang kemudian muncul di media sosial itu justru itu merupakan suatu pressure atau tekanan yang justru sangat-sangat besar untuk generasi-generasi muda hari ini. Apalagi sekarang kita sebut sebagai strawberry, generation strawberry ya, generasi strawberry yang kemudian mereka itu hidup di era berkembangnya teknologi media sosial. Dan mereka ini teman-teman justru biasanya karena lebih cepat untuk menyerap informasi dan lebih cepat juga untuk terdistraksi dengan fokus-fokus yang ada di media sosial itu sendiri. Salah satunya kalau misalnya di situ ada bullying yang dilakukan, maka mereka akan lebih cepat untuk bereaksi. Sehingga per hari ini teman-teman, kalau ditanyakan solusinya tadi, solusinya adalah bagaimana kemudian kita harus menyadari terlebih dahulu bahwa per hari ini kita ini siapa. Kalau ketika kita sudah mengetahui problem internal kita sudah mengetahui jati diri kita ini sebagai siapa. Contoh kalau konteksnya adalah hari ini kita berbicara tentang mahasiswa. Kita adalah mahasiswa, tentu kalau kita berbicara tentang mahasiswa, kita ini agent of change. Bagaimana kemudian perubahan-perubahan itu digagas dari kita. Betul, digagas mulai dari kita. Jadi jangan sampai dari informasi-informasi yang kurang relevan, ada informasi-informasi yang justru simpang siur dan tidak baik, malah justru membuat fokus kita itu terganggu, apalagi mengganggu kesehatan mental kita begitu. Itu apalagi kalau sudah masuk kesehatan mental itu sudah sangat Betul. Oke, jadi saya juga mau tanyakan. Jadi sudah banyak ya yang disebutkan penyebab-penyebab tekanan mental. Nah, tapi kalau kan kita sebagai mahasiswa, fokus utama kita itu atau kewajiban utama kita itu ada di akademik. Nah, dari segala macam tekanan sosial yang disebutkan tadi, apa tekanan yang paling berdampak kepada akademik tersebut? Oke. Satu hal tekanan yang paling berdampak pada akademik, teman-teman, itu adalah kita harus mengetahui ya, kita harus garis bawahi di sini satu hal yang paling berdampak pada tekanan akademik adalah perbandingan. Perbandingan. Kenapa saya bilang perbandingan, teman-teman? Kita hidup ya, sedari dulu hingga sekarang itu tidak terlepas dari perbandingan. Dari kecil itu tidak terlepas dari perbandingan. Apalagi sekarang konteksnya adalah mahasiswa. Kita hidup di tengah mahasiswa-mahasiswa yang lain yang itu notabene heterogennya sangat luas. Maksudnya perbedaannya itu sangat luas. Kita hidup di tengah heterogeniti daripada mahasiswa itu sendiri. Perbedaan pendapat, berbeda suku, ras, kemudian disatukan dalam satu kampus. Tentu tekanan-tekanan itu akan jauh berbeda. Saya ingin mengutip yang disampaikan oleh salah satu tokoh psikolog dari Amerika. Dia mengatakan bahwa akibat seorang mahasiswa ini, teman-teman, secara alami itu dia tentu membandingkan dirinya dengan orang lain. Secara alami. Jadi namanya ini Leon Festinger. Leon Festinger ini dia mengatakan bahwa seseorang manusia ini hidup tentu akan mengalami perbandingan-perbandingan. Dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, tentu perbandingan ini kalau kita tarik di era-era sebelum sekarang ini, perbandingan itu mungkin dikontekskan dalam wujud membandingkan dirinya agar mengetahui dia itu dalam kubu sosial yang mana. Dia itu berada dalam posisi yang mana, kedudukan yang mana, dan status sosial yang mana. Kalau dulu perbandingannya cukup kecil seperti itu. Tetapi di era digital sekarang ini, teman-teman, perbandingan itu akan sangat-sangat masif dan dilakukannya sangat kompleks. Satu, di tengah mahasiswa sekarang ini, di tengah mahasiswa atau di lingkup akademik, perbandingan itu datang dari keluarga. Contohnya,
kita selalu dibandingkan, misalnya contoh kalau kita lulus tidak tepat waktu, ya. Lulus tidak tepat waktu ini kan menurut orang tua tepat waktu itu kan 4 tahun. Tetapi sebetulnya ini pandangan subjektif juga. Kalau secara matematik mungkin oke lah 4 tahun. Tetapi kalau misalnya kita lihat ya, dari peranan-peranan tokoh-tokoh nasional juga banyak juga yang justru mereka lulus lebih dari 4 tahun. Bahkan kalau misalnya kita mau ambil contoh yang lebih relevan, saya itu lulus 7 tahun. 7 tahun. Dan saya itu bisa dibilang abang-abangan dari adik-adik saya yang saya daftarkan di Malang. Jadi adik-adik saya ini, sepupu saya, bahkan ada adik-adik saudara dekat, anaknya paman, ya, anaknya bapak-bapak yang di daerah gitu ya, saudara-saudara lah. Ini menitipkan anaknya untuk mengkuliahkan mereka di sini. Saya carikan beasiswanya. Ya. Tetapi yang bikin saya cukup ingin ketawa, mereka ini lulusnya lebih cepat daripada saya. Sehingga tentu perbandingan-perbandingan akademik ini tentu muncul dari situ. Satu, mereka lebih cepat lulus. Terus uang juga justru akan lebih bisa terorganisir kalau misalnya mereka lebih cepat lulus, karena mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih cepat, misalnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apple to apple tidak kalau kita dibandingkan hanya dengan cepatnya lulus, tidak dengan kualitas daripada apa yang kita dapatkan di kampus. Ini bukan pembelaan, tetapi penting untuk justru membandingkan diri kita itu bukan hanya ke atas, tetapi ke bawah. Contohnya kita membandingkan dengan teman-teman yang justru jauh lebih cepat lulus. Mereka yang jauh cepat lulus itu apakah dapat pekerjaannya cepat atau tidak? Iya, bahkan sampai sekarang teman saya bahkan masih meminta pekerjaan, lowongan pekerjaan itu ke saya. Yang saya notabene baru saja lulus. Tapi dari segi relasi kalau kita berbicara misalnya ya, dari segi relasi misalnya kalau kita dapat yang lebih banyak orang-orang di sekeliling kita, relasi di sekeliling kita, ya apa boleh buat teman-teman yang cepat lulus bahkan bisa jadi meminta pandangan ke kita kan seperti itu. Jadi perbandingan-perbandingan yang sangat besar, kalau tadi pertanyaannya moderator itu, yang menurut saya contoh satu adalah cepatnya lulus itu menjadi suatu perbandingan yang cukup mengganggu stabilitas daripada cara berpikir seorang mahasiswa itu sendiri. Itu datang kerap justru bukan hanya dari keluarga terdekat, dari orang-orang teman-teman di media sosial pun seperti itu. Kapan lulus, kapan wisuda dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua adalah IPK. IPK biasanya sangat berpengaruh pada perbandingan itu. Betul. Contoh IPK kita kecil, selalu ketika kumpul keluarga, misalnya mamanya saudara kita tentu akan membandingkan itu kepada orang tua kita. Kan betul seperti itu. Jadi kalau kita ingin keluar dari hal itu teman-teman, kita harus sadari terlebih dahulu. Kita jangan fokus pada apa yang mereka bandingkan. Kita jangan fokus pada apa yang mereka sampaikan. Tetapi kita fokus pada kenapa mereka menyampaikan hal itu. Kita fokus kepada kenapa pertanyaan itu dikeluarkan. Kenapa pertanyaan itu dikeluarkan? Kalau kita fokus kepada pertanyaan itu kenapa dikeluarkan, maka kita tidak akan sakit hati kenapa mereka bertanya seperti itu. Kita akan justru lebih introspeksi diri. Oh kenapa nih mereka melontarkan pertanyaan itu? Oh karena mungkin saya malas. Oh atau karena mungkin saya tidak tepat waktu karena saya tidak fokus terhadap akademik saya. Jadi kita punya perasaan Betul sekali. Artinya kita bisa introspeksi diri dan kemudian itu bisa men-pressure diri kita untuk jauh lebih grow ya, ke depan. Jadi kita tidak menyalahkan mereka menyampaikan itu. Jadi perbandingan itu teman-teman bisa diambil dalam konteks positif, bisa juga kita pakai untuk konteksnya negatif. Jadi dia bisa menjadi pisau yang bermata dua. Jadi dia bisa positif dalam satu sisi, dia bisa juga negatif. Kalau kita mengambil perbandingan itu dalam konteks positif, contohnya, ketika dibandingkan, saya justru lebih semangat untuk belajar. Dibilang IPK saya rendah, ya saya belajar. Dibilang misalnya contoh saya lambat kuliah, ya sudah disegerakan untuk selesaikan kuliahnya seperti itu. Itu sederhana sekali. Tapi saya tadi mau bertanya, kan mungkin di lingkungan keluarga, teman dan sebagainya, kita sudah diberikan set standar, misalnya di umur segini sudah harus lulus kuliah, di
di umur segini sudah harus punya pencapaian ini dan itulah segala macam. Dan itu yang menjadi bingung ya untuk kepada mahasiswa, karena dia harus memilih apakah sebenarnya motivasi yang diberikan itu apakah memang motivasi yang membangun ataukah memang hanya sekedar menghancurkan kita atau istilahnya memberikan tekanan sosial kepada mahasiswa itu. Dan tadi mungkin sudah dijawab, kita bisa mengambil sisi positifnya karena tekanan-tekanan seperti itu punya satu sisi yang dimana itu sisinya positif, satunya juga negatif. Nah, kalau begitu bagaimana caranya kita membedakan mana sih sebenarnya motivasi yang memang tujuannya untuk membangun, membantu kita, atau memang motivasi yang justru menghancurkan kita? Ya, ini menarik pertanyaan ini ya. Segala motivasi itu terkadang juga bisa kita artikan sebagai dua sisi, dua hal. Itu motivasi betul-betul untuk membangun, atau itu hanya sekedar sebagai balasan untuk ya sudah menyindir kita seperti itu. Ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana kemudian kita membedakan antara kedua ini. Saya ingin mengutip yang disampaikan oleh Aaron Bex. Dia salah satu psikiater dari Amerika. Ya. Dia itu pernah mengatakan bahwa seorang individu ya, yang mampu menafsirkan segala sesuatu ini akan mempengaruhi cara dia mengatur emosinya. Ya. Seorang individu ya, yang mampu menafsirkan segala sesuatu itu akan mempengaruhi cara dia atau akan mempengaruhi emosionalnya. Contoh, kalau kita kembali ke pertanyaan ini, kita perlu untuk menentukan atau menafsirkan terlebih dahulu motivasi itu bentuknya apa. Jadi akarnya itu apa? Kita perlu untuk mengidentifikasi itu. Contoh, kalau itu dilakukan dengan pressure, itu artinya bukan motivasi. Artinya itu adalah sebuah tekanan yang mungkin bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental seorang anak itu. Ya. Itu kita sadari bersama, kan seperti itu konteksnya. Nah, sekarang kita harus menafsirkan terlebih dahulu motivasi itu bentuknya apa. Bentuknya apakah dorongan untuk kita semakin draw, apakah itu dorongan untuk kita semakin maju atau untuk semakin semangat, atau itu hanya datang untuk menjadi bumbu manis dari pembicaraan-pembicaraan yang setelah itu ya sudah, mereka tidak mau tahu lagi. Nah, terkadang cara kita menangkap sesuatu pertanyaan ini justru mempengaruhi cara kita berpikir juga. Jadi dimulai dari cara kita menanggapi. Betul sekali, dimulai dari cara kita menanggapi hal itu. Bagaimana kemudian kita menanggapi konteksnya. Kalau itu adalah nasihat yang positif, maka kita jadikan itu sebagai hal yang justru membuat kita semakin semangat gitu dalam konteks perkuliahan. Kan begitu. Jadi kalau misalnya konteksnya itu datang dari teman-teman kita, ya, biasanya itu hanya sebagai candaan, ya, hanya sebagai candaan, hanya sebagai ya luapan-luapan yang secara tidak disengaja justru membuat hati kita teriris. Kadang-kadang kan seperti itu. Tapi kalau itu datang dari sahabat-sahabat terdekat, itu bisa jadi juga konteksnya adalah motivasi untuk diri kita. Misalnya kalau mereka lebih cepat lulus konteksnya, atau kalau misalnya mereka lebih cepat dapat pekerjaan setelah kuliah, ya itu menjadi motivasi harusnya untuk kita. Dan cara membedakannya cukup sederhana. Kita lihat konteks daripada apa yang mereka sampaikan. Kalau itu menyentuh daripada apa yang memang kita rasakan sekarang, artinya dalam konteks positif untuk kita semakin bergerak, begitu, ya itu berarti positif. Kalau itu adalah hal yang negatif, yang misalnya motivasi yang dibumbui dengan candaan-candaan, motivasi yang berkedok ya candaan-candaan yang terlalu kelewatan, ya mungkin itu bisa kita tangkap sebagai sesuatu hal yang negatif juga. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa juga yang sedang menonton secara daring mungkin sudah bisa membedakan ya mana sebenarnya motivasi yang hanya sekedar candaan dan juga mana motivasi yang benar-benar harus kita perhatikan, karena motivasi itu juga bisa membangun. Oke Kang Ajat, sekarang kita masuk nih kepada dampak dari tekanan sosial tersebut. Nah, dampak yang paling terberat itu kan mengenai kesehatan mental ya. Nah, aku pribadi sebagai seorang mahasiswa itu aku pengen ya
menjadi sekedar tempat cerita buat teman-teman aku yang mungkin mengalami tekanan sosial. Namun seringkali terkadang juga ada beberapa orang, ada beberapa mahasiswa yang di depan kita itu dia masih bisa senyum, padahal di belakang itu dia udah hancur banget. Nah, aku sebagai mahasiswa yang mau tolong atau ingin mendengar cerita, membantu dia melewati kesulitannya, itu tidak tahu sebenarnya siapa sebenarnya mahasiswa yang bisa yang memiliki tekanan sosial ini. Yang berada dalam posisi. Nah, itu. Jadi bagaimana kita mengundang mereka untuk keluar dari mungkin rasa takut untuk bercerita, rasa takut untuk mengutarakan isi hati mereka, supaya kita bisa menciptakan sebuah lingkungan di kampus yang benar-benar inklusif. Ini menarik sekali pertanyaannya karena memang kita berbicara soal mahasiswa ini kita tidak bisa pisahkan dari kesehatan mental itu. Seseorang yang gangguan mental itu secara kasat mata bisa saja dia menyembunyikan hal itu. Makanya kenapa orang-orang terdekat kita yang bahkan bisa jadi di luar sana misalnya di kamar terus tiba-tiba tidak keluar kamar kemudian dia mengakhiri hidupnya itu ada. Bahkan di media sosial berseliweran informasi-informasi yang mengatakan bahwa ada seorang keluarga teman dekat yang biasa saja bahkan terlihat seperti normal-normal saja setiap hari tegur sapa dan lain-lain, bahkan dia tidak meluapkan emosi, dia tidak meluapkan apa saja mungkin amarahnya dia, atau dia tidak menyampaikan apa saja permasalahan yang sedang dihadapi, tetapi tiba-tiba bisa saja dia justru orang yang paling terganggu kesehatan mentalnya. Kalau kita berbicara tentang kesehatan mental ini memang konteksnya lebih enak kalau kita berbicara dengan anak-anak yang psikolog, tetapi kita tidak bisa elakkan bahwa semua mahasiswa ini bisa berbicara soal kesehatan mental karena ini merupakan isu yang bukan hanya anak-anak psikologi saja yang harus mengetahui, tetapi kita sebagai mahasiswa-mahasiswa lain yang dari program studi lain yang memiliki latar belakang lain juga harus aware terhadap ini, kita harus peka terhadap ini karena orang-orang terdekat kita bisa jadi orang-orang yang terpapar hal ini. Banyak justru ada di media sosial itu ada suatu waktu di mana orang-orang itu menertawakan mereka yang memiliki permasalahan di kesehatan mental. Ini sangat berbahaya teman-teman. Bahkan mereka ketawain apa itu kesehatan mental dan lain-lain. Mental health ini hal yang cukup lucu lah bagi beberapa rekan, beberapa teman-teman yang lain yang mungkin tidak pernah mengalami hal tersebut. Dianggap lucu sama mereka. Nah, sehingga orang-orang yang mengalami tekanan sosial ini terkadang justru mereka akan lebih merasa aman ketika mereka memendam. Cara untuk kita membuka percakapan kepada teman-teman yang berada dalam kondisi ini adalah melakukan komunikasi persuasif. Lakukan komunikasi persuasif itu bagaimana kemudian kita membawa dia, ya, itu di dalam perbincangan kita membawa dia masuk di dalam diri kita dan kita juga harus masuk dalam diri dia. Dalam konteks yang lebih sederhana kita bisa bahasakan kita bisa menjadi teman curhat yang baik untuk dia. Teman curhat yang baik untuk dia itu bisa saja tidak perlu kita ketahui. Pertama, orang-orang yang punya kesehatan mental itu orang-orang yang tidak bisa bercerita kepada siapapun kecuali kepada orang dekat. Nah, makanya konteksnya kalau saya menyampaikan lakukan komunikasi persuasif maka sangat relevan. Saya itu pernah ya, misalnya contoh teman saya itu orang yang paling ya mungkin dia bisa dibilang orang yang paling santai, orang yang paling oke di hadapan bahkan diskusinya soal pergerakan mahasiswa, aktivis mahasiswa juga di jalan lantang. Dan pernah suatu-waktu dia menangis dengan saya ini demi Allah, saya nggak bohong. Dia menangis dengan saya di kamar hanya karena orang tuanya sakit. Ada tidak rekan yang lain yang mengetahui kalau dia ini hanya dengan orang dia mengetahui kalau orang tuanya sakit itu dia bisa terganggu kesehatan mental. Karena rasa empatinya itu sangat tinggi. Kalau orang-orang yang tidak bisa melakukan komunikasi persuasif, orang-orang yang tidak bisa melakukan pendekatan secara emosional kepada dia, maka mereka tidak akan mengetahui. Mereka akan mengetahui siapa namanya? Mereka akan mengetahui Mas Sadik di luar sana seperti apa. Mereka tidak mengetahui Mas Sadik ini memiliki kesehatan mental seperti apa. Makanya itu rekan saya itu dia paling bisa berbicara hanya kepada saya. Saya tidak tahu mungkin dia bisa bicara juga dengan yang lainnya, tetapi yang sependek pengetahuan saya
dia hanya bisa bicara, dia bahkan hanya bisa menangis di kamar saya, dia sampai bisa bisa sampai tidak bisa apa-apa lah, tidak bisa melakukan apapun itu, bahkan tidak bisa makan, itu di kamar saya justru. Karena apa? Karena ya saya sudah dekat dengan dia. Karena sudah menimbulkan rasa nyaman. Sudah menimbulkan rasa nyaman. Sehingga itu, kalau misalnya ditanya oleh Mas Sakit, bagaimana caranya untuk mendekatkan diri pada orang-orang seperti ini, ya kita bangunlah komunikasi persuasif. Ini juga akan berpengaruh di lingkup kampus. Ya, memang kampus ini harusnya menjadi tanggung jawab besar juga untuk menjadi ruang yang inklusif bagi mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa yang aktif, juga mahasiswa-mahasiswa yang justru kalau kita bahasakannya lebih introvert lah begitu ya. Ini dosen harus ada di situ. Orang-orang yang ada di perguruan tinggi itu bukan hanya dosen, bukan hanya mahasiswa, tetapi juga lebih dekat dengan itu rekan-rekan yang ada di sekelilingnya itu harus memiliki rasa empati, membuka ruang inklusif untuk semua mahasiswa yang seperti itu. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan saya selanjutnya itu mengenai tadi kan Kak Rajan sudah memberikan sebuah gambar mengenai bagaimana di kampus itu terdapat berbagai macam sifat mahasiswa. Ada mahasiswa yang peduli tentang mental health, ada juga yang mungkin hanya menganggap sekedar bahwa mental health ini untuk orang-orang lemah saja. Apalagi kalau misal yang kena itu laki-laki, mungkin akan dianggap cemen lah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa membangun budaya inklusif tersebut di kampus itu sendiri? Bagaimana cara kita membuat atau memberikan pemahaman kepada teman-teman yang mungkin merasa bahwa kesehatan mental itu kosong lah, itu hanya sekedar candaan lah, itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Bagaimana kita membangun budaya inklusif itu di dalam kampus supaya kita tuh memiliki rasa aman. Tidak ada lagi teman-teman kita yang malu untuk mengeluarkan isi hatinya, malu untuk berbicara, malu untuk mengeluarkan masalahnya, bahkan sekedar untuk menangis saja. Bahkan banyak stereotip di masyarakat yang mengatakan bahwa menangis itu hanya untuk orang lemah. Ya, itu benar. Padahal menangis itu adalah hal umum dan itu adalah perasaan asli dari manusia itu sendiri. Salah satu cara manusia untuk mengeluarkan isi hatinya, mengeluarkan perasaannya. Jadi bagaimana kita membangun budaya itu di dalam kampus? Yang pertama, cara kita untuk membangun ruang inklusif itu sedari awal ketika kita memilih organisasi atau komunitas mana yang akan kita masuk di dalamnya. Itu cara pertama. Di kampus, teman-teman, kita tidak bisa untuk mengarahkan semua orang agar satu frekuensi dengan kita. Satu frekuensi dengan kita dalam cara kita berpikir, dalam cara kita melakukan kegiatan, atau begitu pun dengan kegiatan-kegiatan akademik yang lainnya seperti itu. Jadi untuk membangun ruang inklusif ini teman-teman, sedari awal kita memilih teman, sedari awal kita memilih organisasi mana yang akan kita masuk, sedari awal kita memilih komunitas mana yang akan kita terlibat di dalamnya, dan sedari awal siapa saja yang akan kita masukkan di dalam list pertemanan kita. Ini akan menentukan bagaimana kemudian lingkungan itu sehat atau tidak untuk kita. Jadi untuk menentukan hal-hal seperti ini sebetulnya sederhana. Kita masuk, kita lihat di ruangan yang memang itu menimbulkan hal-hal yang positif. Kegiatan-kegiatannya adalah positif. Contoh misalnya teman-teman, kalau saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi. Saya memiliki ruang yang cukup inklusif bagi saya dan cukup sehat bagi saya adalah himpunan mahasiswa jurusan. Di himpunan mahasiswa jurusan, teman-teman yang punya latar belakang fokus yang berbeda itu disatukan dalam satu ruang yang sama. Dan mereka biasanya dimintai gagasan daripada pandangan-pandangan kita sendiri. Kan banyak tuh organisasi-organisasi atau komunitas tertentu yang mungkin ketika kita masuk di dalamnya itu sistem daripada senioritasnya masih ada. Masih banyak sekali yang seperti itu. Nah, sehingga saya ingin katakan bahwa ya pilih organisasi, kalau organisasi ekstra, pilihlah organisasi ekstra yang baik, ekstra kampus. Kalau organisasi internal, pilihlah organisasi internal kampus yang baik. Organisasi internal atau organisasi ekstra yang baik ini tentu tergantung pada kualitas daripada personalia di dalam organisasi atau komunitas tertentu itu sendiri.
Kalau kita lihat komunitas-komunitas itu mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Artinya ini juga bisa mengarah kepada hal-hal yang inklusif, hal-hal yang terbuka kepada semua orang. Tidak ada di situ sistem bullying, ya, tidak ada di situ sistem perpeloncoan dan lain-lain. Maka kita masuk di dalamnya. Jadi sebetulnya cukup mudah, tetapi memang banyak orang yang terjebak di ruang yang salah dan susah untuk keluar dari hal itu. Jadi ketika kita misalnya sudah ada di lingkungan yang toksik, misalnya contoh kita masuk di dalamnya, kita mengalami gangguan, misalnya kesehatan mental kita terganggu, maka justru mereka bukan datang sebagai teman yang bisa mengembalikan kita ke arah yang benar, tetapi justru mengejek kita, bisa jadi kan seperti itu, bisa jadi menurunkan semangat kita untuk kembali lebih semangat begitu. Jadi solusi konkretnya kalau menurut saya, pilih organisasi, pilih komunitas, pilih ruang yang aman, pilih rekan ngobrol yang sehat seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan mental kita, untuk menjaga kesehatan daripada cara berpikir kita, untuk menjaga kesehatan daripada cara berkumpul kita, seperti itu. Kemudian satu pertanyaan terakhir sekaligus juga mungkin memberikan closing statement. Bagaimana mahasiswa saat ini itu pada akhirnya bisa untuk menghadapi tekanan sosial, lalu juga memberikan sebuah solusi tentang bagaimana mereka pada akhirnya bisa menemui komunitas-komunitas yang mereka tuju. Mungkin karena mungkin bisa memberikan closing statement kepada teman-teman mungkin yang mengalami tekanan sosial saat ini, yang mungkin kebingungan bagaimana caranya, apalagi di media sosial saat ini sulit rasanya untuk kita bisa memberikan solusi pada mereka. Mungkin Raja mungkin bisa memberikan sepatah kata terakhir closing statement kepada mereka. Oke, mungkin closing statement dari saya, perlu kita ketahui bersama bahwa pengguna media sosial Indonesia ini itu hampir 72% lebih. 70% lebih itu pengguna media sosial aktif di Indonesia. Artinya cyberbullying dan lain-lain, atau misalnya hal-hal yang justru memantik daripada emosi, justru memantik kesehatan mental kita terganggu. Jadi itu bisa saja berawal dari bagaimana cara kita menentukan konten-konten yang akan kita lihat dan seperti itu. Untuk menentukan bagaimana kemudian kita secara sehat untuk bermedia sosial, itu yang pertama adalah memilih siapa yang harus kita ikuti di media sosial. Banyak sekali sekarang konten-konten edukatif yang bisa kita jadikan sebagai background atau kita jadikan sebagai sumber pengetahuan kita setiap hari. Agar apa? Agar ruang-ruang yang kita lakukan di setiap hari juga bisa secara sehat kita jalanikan seperti itu. Jangan salah, bermula dari media sosial ini, ya, hampir rata-rata Gen Z justru mereka kerap melakukan perbandingan-perbandingan itu di media sosial, dan ini justru dampaknya akan cukup negatif dan luar biasa sekali dampaknya seperti itu. Bahkan cyberbullying ini, teman-teman, kalau kita sadari bersama, ini dampaknya bisa sampai pada seseorang bisa jadi mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, dengan cyberbullying ini. Banyaknya orang-orang yang justru dibunuh karena menggunakan media sosial untuk menyerang juga 70% kemudian orang Indonesia yang media sosial ini, bagaimana untuk kita mentoleransi yang tidak baik dari yang baik. Kalau ini saya anggap sebagai hari atau mahasiswa hari ini atau mahasiswa baik milenial atau gen-gen lainnya, kalau satu konten itu bisa mempengaruhi opini di TikTok kan banyak yang dengan konten ini konten itu, kalau ini mempengaruhi opini, maka diwajibkan bagi sebagai orang-orang yang boleh wajib membuat konten yang untuk mengambil hasil. Kalau orang yang tidak itu orang yang tidak ada melakukan informasi begitu apa yang lain, maka dilempar kita yang sekarang, ya,
dan untuk membuat konten yang untuk apa menyampaikan kepada teman-teman yang di luar sana bahwa ini loh konten yang baik, ini loh yang perlu kita konsumsi di media sosial agar kesehatan kita tidak terganggu, cara berpikir kita tidak terganggu, pola laku pola pikir kita juga tidak terganggu oleh hanya dengan media sosial ini. Kenapa sih? Karena memang media sosial ini bukan hanya untuk cara berpikir, tapi cuma ketika seseorang itu seseorang pola dia menentukan persahabatan dan pertemanan dan lain-lain itu juga bisa jadi mereka menuju pada juga di media sosial seperti itu. Jadi saya terima kasih jadi kepada teman-teman semua tadi pertanyaannya jadi kita ini sama paham pentingnya kita mengenal yang dimiliki oleh satu masyarakat. Lebih baiknya kita juga ikut kontribusi untuk mungkin memberikan konten, untuk mengisi satu itu dengan konten yang positif. Jadi terima kasih banyak diskusi yang akan video bermanfaat ini. Dari ini kita memahami bahwa nilai adalah bagian dari demokrasi manusia. Namun itu juga dikelola dengan strategi dan lingkungan yang semoga malam ini menjadi kita juga penguatan mental bagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada dan juga kepada seluruh teman-teman yang telah bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast dengan semalam. Terima kasih.